الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah salat subuh Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Lawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya, agar kelak kita bisa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insyaallah kita akan sama-sama bahas tentang babu alamati hubbillah ta'ala lil abdi. Bab tentang tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal hathi 'ala takhalluqi biha, dan kita dianjurkan untuk berakhlak dengan bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'i fi tahsiliha, dan kita harus berusaha untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jadi katakan hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Jadi kalau kita benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda-tandanya adalah fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Jadi kalau kita benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana kita akan bisa mencintai Allah kalau tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syarat cinta kepada Allah, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka kalian pasti akan dicintai oleh Allah. Jadi syarat kita dicintai oleh Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi syarat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikuti Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang beriman, "may yartadda minkum 'an dinihi," barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari agama. Makanya Bapak-bapak, auzubillah min dzalik, sekadar kita berniat keluar dari agama Islam,
maka kita langsung murtad seketika. Jadi kalau kita berniat seketika memutuskan iman, maka keluar kita dari agama Islam. Alhamdulillah tidak. Nih, jangan orang-orang yang suka mempermainkan iman itu bisa jadi dia sudah keluar dari agama Islam. Sama dengan orang yang sedang sholat, kalau dia memutuskan untuk keluar dari sholatnya, untuk membatalkan sholat, batal dia sholat. Jadi niat ini sangat kuat sekali perannya dalam kehidupan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Jadi siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi kalau kita murtad, keluar dari agama, maka Allah akan mendatangkan umat yang lain yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah ini tidak disembah oleh seluruh manusia, tidak akan mengurangi keagungannya. Dan Allah juga akan disembah oleh seluruh manusia, tidak akan menaikkan keagungannya, derajatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintah untuk menyembahnya supaya teratur hidup kita. Jadi kembali kepada kita. Allah larang kita minum minuman keras supaya teratur hidup kita ini. Allah larang kita berbuat zina supaya teratur hidup kita ini. Allah larang kita menjadi pemarah terhadap siapapun supaya teratur kehidupan kita. Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu supaya teratur kehidupan kita ini. Kalau tidak diatur, balhum adol, kata Allah, dia akan lebih sesat dari binatang. Jadi manusia ini akan lebih sesat dari binatang. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau orang murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agamanya, maka Allah akan mendatangkan itu umat yang dicintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dia rendah terhadap orang-orang, merendah terhadap orang-orang mukmin dan memiliki izzah, harga diri terhadap orang-orang kafir. Karena itu mohon maaf Bapak-bapak, terhadap sesama muslim ini kita harus saling mencintai. Kalau kita lihat di TV, la ilaha illallah, enggak ada benar perbuatan orang. Enggak ada duduk-duduknya orang dikorek-korek. Nah ini. Jadi kalau sesama orang muslim itu kita harus, kalau ada aib saling menutupi. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Kalau ada kekurangan saling melengkapi. Saling mencintai, itu sesama orang muslim. A'izzatin 'alal kafirin, dan dia punya izzah, punya harga diri terhadap orang-orang non muslim. Tidak ada masalah kita berbuat baik kepada orang non muslim, tapi kalau sudah ukuran keyakinan kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin, jadi dia silahkan sesuai dengan agamanya dan kita sesuai dengan agama kita. Jangan dicampur-campur, jangan diaduk-aduk. Begitu Bapak-bapak, Ibu rahmatullah. Ini Masya Allah, kita lihat di TV, sepertinya dia lebih berat ke sebelah kiri daripada ke sebelah kanan. Nah, ini sudah salah keyakinan seperti kita. Seperti itu. Nah, kemudian
yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna lawmata laim, dan dia tidak khawatir dan takut sama sekali sama cacian makian orang yang memaki. Tidak malu dia dibilang wah ini alim atau sok, ini tidak malu. Yang penting dia baik sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut dicaci dimaki ketika dia melakukan kebenaran, dia melakukan kejujuran, ketika membela yang benar dia tidak takut. Bukan membela yang bayar ya, tapi membela yang benar. Jadi dia tidak takut kepada siapapun ketika dia membela yang benar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah keutamaan karunia yang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Nah ini Bapak-bapak ketegasan ya, ketegasan kejujuran di dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita berbohong, mungkin selamat kita di hadapan orang yang kita bohongi, tapi kita tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita memanipulasi, ya selamat kita di hadapan manusia, tapi kita tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak, Ibu jamaah. Kemudian ada beberapa hadis yang kita akan bahas pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadis qudsi. Apa firman Allah? Man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali. Wali itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang taat kepada Allah, itu namanya wali. Jadi waliullah, penolong Allah. Siapa mereka penolong Allah? Rajin sholat 5 waktu, kalau bicara selalu jujur, tidak suka berbohong. Kalau dia ada amanah, dia tunaikan amanah itu dengan benar. Kalau di rumah dia menjadi suami yang baik. Kalau dia bertetangga, menjadi tetangga yang baik. Kalau ada orang berbuat salah, dia tutupi, tidak digosipi dan lain sebagainya, tidak diceritakan keburukannya. Ini namanya waliullah, wali Allah, penolong Allah. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka saya telah mengumumkan terhadap orang yang memusuhi wali-waliku itu, saya umumkan untuk perang bersamanya. Berarti sangat tidak bagus itu orang yang memusuhi orang-orang baik. Jadi Allah umumkan dia untuk perang bersama orang yang memusuhi orang baik. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi mimma aftaratu 'alaihi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih aku cintai adalah mendekatkan diri terhadap yang fardu-fardu ini. Jadi menggunakan yang fardu-fardu. Bapak-bapak, Allah sangat senang kepada kita kalau kita mendekatkan diri dengan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Seperti sholat 5 waktu ini, sangat senang Allah kepada hambanya, kepada kita. Ini yang wajib. Allah senang kalau kita melaksanakan haji.
Allah senang kepada kita kalau kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Allah senang kalau kita berpuasa bulan suci Ramadan. Insya Allah menurut kalender kita akan puasa tanggal 1 April 01 April dan kita akan hari raya 02 Mei. Nah ini menurut kalender, tapi nanti insya Allah akan diru'yah, akan dilihat bulan itu oleh para ahli sesuai firman sabda Rasulullah, sumu liru'yati, berpuasalah karena melihat bulan Ramadan tanggal 1, wa aftiru liru'yati, dan berhentilah berpuasa, berhari rayalah karena melihat bulan tanggal 1 Syawal. Nah ini nanti akan kita bahas dekat-dekat puasa itu tentang pembahasan tentang Ramadan insyaallah. Nah itu jadi Allah itu sangat senang kalau kita berbuat baik dengan yang fardu-fardu. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, wa ma yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku, kata Allah, dia mendekatkan diri dengan yang sunat-sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi Allah senang kalau kita berbuat baik dengan yang fardu-fardu. Kemudian Allah juga senang kalau kita berbuat baik dengan yang sunnah-sunnah, melakukan yang sunnah-sunnah. Nah dengan yang sunnah ini terus kita lakukan sehingga melahirkan cinta Allah kepada kita. Nah bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah kalau Allah sudah cinta kepada kita? Faida ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku itu, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Maksudnya Bapak-bapak, kalau kita sudah dicintai Allah, kita tidak akan suka mendengar kecuali yang baik-baik. Kalau ada orang menggosip orang lain, dia tidak akan mengatakan, nih menu masih gitarku, pendengarku. Nah dia tidak akan mengatakan begitu, tapi dia tidak suka. Imam dia akan memberitahu, menegur, atau dia pergi dari kerumunan orang yang suka bergosip. Ini kalau Allah sudah mencintai. Kemudian wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Jadi dia tidak mau melihat kecuali yang baik-baik. Kalau yang buruk dia pasti menegurnya, atau kalau tidak mampu dia akan pergi dari sini. Dia tidak akan mau bersekongkol dalam kejahatan. Dia tidak mau berjamaah dalam keburukan. Ini kalau Allah sudah mencintai. Wa yadahu allati yabtishu biha, maka akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dia tidak akan memegang kecuali yang baik-baik, tidak akan mengambil kecuali yang baik-baik yang menjadi haknya, tidak akan mengambil uang orang. Bapak-bapak, kalau kita menemukan kresek di tengah jalan, tebal dia kresek ini, tahu-tahu kita buka, ada uang isinya 500 juta, jatuh di jalan, orang baru keluar dari bank. Pada saat itu kita punya uang 1 miliar, punya utang begitu 1 miliar. Kira-kira diuji gimana kita di situ? Apakah yang kita temukan ini untuk kita bayar utang dan merasa itu milik kita, atau kita akan biarkan uang itu tergeletak yang 1,5 miliar itu, atau kita akan simpankan, jangan-jangan nanti ada orang yang mencari, kemudian kita umumkan
di sekitaran tempat uang itu jatuh. Diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang mengaku dalam 1 tahun itu, maka uang 1,5 miliar itu boleh untuk bayar utang, boleh untuk beli sapi dan kerbau, boleh untuk gawe, boleh untuk nikah, untuk anak-anak kita itu, bapak-bapak Jawa tua. Nah ini untuk anak-anak kita atau yang mampu, ya. Jadi begitu diuji gimana kita di sini. Jadi kalau kita dicintai Allah, maka kita tidak akan mengambil hak orang lain, kecuali kalau kita berniat untuk menjaganya, berniat untuk mengumumkannya, berniat untuk menyimpannya. Jangan sampai uang ini jatuh ke tangan orang berwatak jahat. Kalau dia jatuh ke orang berwatak jahat, kan dia pakai hura-hura berpoya-poya, beli mobil baru dan lain sebagainya. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, wa rijlahul lati yamshi biha, maka akulah kakinya yang dia berjalan dengannya. Maka dia tidak akan berjalan kecuali kepada yang baik-baik, ke masjid, menghadiri pengajian, menghadiri undangan pernikahan, menghadiri undangan rapat untuk kebaikan agama, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan tetangga orang banyak dan lain sebagainya. Itu yang akan dia lakukan. Wa in sa'alani la'ataitu, kata Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, jika dia memohon, meminta, maka pasti aku akan berikan. Wa la in ista'adani la'u'idannahu, kalau dia berlindung, maka dia akan dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Allah sudah mencintai seseorang, dan di antara salah satu tanda untuk melahirkan cinta Allah itu adalah pertama, melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian berusaha menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau sudah demikian, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka penglihatan, pendengaran, kemudian tangan dan kakinya, semuanya arahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Allah sudah mencintainya, kalau dia memohon, langsung diijabah permohonannya. Dan kalau dia berlindung, langsung dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini karena itu mari bapak-bapak, kita berusaha untuk mengejar cinta Allah ini. Jangan sampai lepas. Jadi kita kejar supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir bapak-bapak ibu, hadis muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim wa yakhtatimu qul huwallahu ahad. Jadi bapak-bapak ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW mengutus seseorang ala sariyatin, di atas rombongan perang. Jadi sariyah ini bapak-bapak ibu-ibu, yaitu rombongan mujahid, tentara yang akan berangkat perang, yang tidak diikuti oleh Nabi. Ini namanya sariyah. Lalu di dalam ini, kalau ada perempuan namanya sariyah, ini dah artinya. Nah itu rombongan perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Nah Nabi mengutus salah seorang untuk menjadi imam. Ya. Fakana yaqra'u li ashabihi, maka orang yang diutus oleh Nabi ini, dia membacakan kepada sahabat-sahabatnya fi salatihim, di dalam salatnya,
timu, lalu dia tutup sholatnya itu dengan qul huwallahu ahad. Jadi pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Falamma raja'u, begitu kembali dari peperangan, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kok imam kita tadi itu dia tutup sholatnya dengan qul huwallahu, pendek sekali. Dia ceritakan. Ini, makanya di zaman Nabi itu bapak-bapak panjang-panjang bacaannya. Kalau pendek aneh gitu. Kalau kita di sini, kalau panjang aneh, kalau pendek biasa itu. Kalau panjang sekali dah dicerita, tumben baru sholat, penuh gak dibacaan imam. Ini kita aneh gitu kalau panjang bacaan orang. Ini kita belum gadi kita bacakan ke sholat itu dijawab. Ini. Tapi kalau ini dia karena membaca qul huwallahu ahad, begitu kembali mereka ceritakan kepada Nabi. Kemudian qala, Nabi mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya dia kenapa dia pendek sekali dia menutup dengan qul huwallahu ahad. Kenapa? Fasa'aluhu, lalu dia bertanya kepada orang ini, faqala li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'aha biha. Karena qul huwallahu itu adalah sifat Allah yang Maha Pengasih, maka saya senang membacanya qul huwallahu ahad itu. Ini kata sahabat itu. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bersabda, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Kasih tahu dia, imam yang membaca qul huwallahu ahad yang saya utus itu, kasih tahu dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak-bapak. Jadi tergantung, walaupun dia tutup dengan qul huwallahu ahad, tapi karena dia mencintainya, karena ada sifat Allah di situ, maka kata Nabi malah bukan, loh kenapa begitu? Pendek sekali. Tapi Nabi mengatakan kenapa dia membaca? Oh, karena dia suka, karena di situ ada sifat Allah. Maka dia mengatakan, kasih tahu dia, kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak-bapak, Ibu rahmatullah. Jadi jangan kita berduga-duga. Jadi ternyata dengan dia membaca itu ternyata melahirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu bahasan kita pada kesempatan pagi ini, dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang bab at-tahdhir min ida'is salihin wa dha'fati wal masakin. Ini bab tentang mengejek orang-orang soleh. Ini suka ada orang mengejek orang soleh, kemudian mengejek orang-orang lemah, dan mengejek orang-orang miskin. Nah ini besok apa balasannya bagi orang yang mengejek orang soleh, orang yang mengejek orang lemah dan orang miskin. Nah ini Bapak-bapak kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.